Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga social distancing-nya di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yungki Arismananta dari Universitas IFET. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai materi prinsip dasar peta. Tapi sebelum itu kita akan mereview kembali sedikit tentang materi yang kemarin sudah disampaikan. Ya, peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilakukan menggunakan sistem proyeksi dengan skala tertentu dan disajikan dalam bidang datar. Secara sederhana, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan lagi dalam bentuk 2 dimensi dalam bentuk bidang datar, yang mulainya bentuknya keruangan 3 dimensi, kemudian diproyeksikan, digambarkan lagi dalam bentuk 2 dimensi. Itu adalah peta. Kemudian apa sih yang harus ada dalam peta, maksudnya harus diperhatikan dalam peta? Pertama adalah kesesuaian judulnya. Antara judul peta sama isi peta harus sesuai. Ketika judul petanya mengenai peta iklim, ya isinya harus mengenai iklim, harus sesuai. Yang kedua, skalanya perkecil dengan skala yang sebenarnya. Jadi skala itu adalah menggambarkan dari asli dalam kehidupan sehari-hari. Perkecil skala dengan yang sebenarnya, skalanya diperkecil. Yang kedua adalah pemindahan dari bentuk asli dari bumi, dalam artian ini 3 dimensi dalam asli bumi, ke dalam bidang datar 2 dimensi atau disebut tadi adalah proyeksi. Itu yang harus diperhatikan dalam pemetaan. Yang selanjutnya adalah jenis peta. Kalau kita membahas jenis peta, ada banyak jenisnya. Secara umum kita bahas berdasarkan skalanya. Itu ada peta kadaster, peta yang skalanya 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua adalah peta berskala besar dengan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga adalah skala sedang. Skala sedang ini memiliki skala 1:250.000 sampai 1:5.000. Maksud saya 500.000. Selanjutnya ada peta skala kecil, skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang terakhir adalah skala geografis, skala lebih dari 1:1 juta. Itu ikutnya skala geografis. Oke, sebelum kita melanjutkan materinya, alangkah lebih baiknya ada tiga tips untuk memahami media pembelajaran berupa video. Pertama adalah di skip. Yang kedua adalah ditulis materinya. Yang ketiga adalah menjelaskan kembali menggunakan komunikasi anak-anak sendiri, menggunakan bahasa sendiri. Seperti itu. Pertama apa tadi? Pertama adalah men-skip, memahami dulu. Kemudian yang kedua menulis apa yang disampaikan tadi dalam video. Yang ketiga adalah mereview kembali menggunakan bahasa anak-anak sendiri supaya benar-benar bisa dimengerti. Itulah tips dalam memahami video pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Jenis peta berdasarkan isi, saya mereview ini berdasarkan isi. Ada peta umum, yaitu peta yang memberikan gambaran secara umum. Contohnya adalah peta topografi. Ini peta yang mendasarkan secara umum, dalam artian ini adalah kontur tanah, tinggi rendahnya tanah. Yang kedua adalah peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan keseluruhan umum bumi. Selanjutnya peta dunia. Peta khusus, jenis peta berdasarkan isi yang selanjutnya adalah peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan ketapakan yang bersifat khusus yang terdapat daerah tertentu. Yaitu dalam arti ini adalah peta yang menggambarkan tema-tema tertentu
Contohnya di sini adalah peta administrasi Kota Semarang. Ya udah, peta ini adalah khusus untuk membahas mengenai administrasi, isinya adalah administrasi Kota Semarang. Itu adalah jenis peta berdasarkan isi ya, peta umum dan peta khusus. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar peta. Nah, prinsip-prinsip dasar peta yang harus ada dalam peta, komponen yang ada dalam peta, antara lain itu pertama, judul peta. Judul peta ini harus sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Judul peta itu harus sesuai dengan isi peta. Judul peta, ketika judul petanya peta curah hujan, isinya harus curah hujan, harus sesuai. Karena judul peta yaitu identitas atau nama yang menjelaskan maksud dan isi peta. Petanya itu peta apa? Itu dijelaskan secara umum melalui judul peta. Judul peta ini ditulis dengan huruf kapital, huruf besar, dan biasanya diletakkan di atas. Ini saya contohnya judul peta administrasi Kota Madia, Kota Semarang. Petanya peta apa? Peta administrasi. Dan provinsi, daerahnya daerah mana? Daerah Semarang. Ini sudah jelas memuat isinya, yaitu harus peta administrasi. Yang kedua adalah tipe peta yang sudah saya jelaskan tadi. Tipe peta harus sesuai dengan judul peta. Ketika isinya peta kontur, ya judulnya harus peta kontur. Ketika isinya peta curah hujan, judulnya harus sesuai dengan curah hujan, dan di daerah manakah peta tersebut harus jelas. Yang selanjutnya adalah inset peta. Inset peta adalah peta yang kecil, tambahan peta yang memberikan kejelasan dalam peta. Inset peta ini menjelaskan wilayah pada peta utama. Dan di sini pada garis inset peta ini yang berada di kecil sebelah kanan, kemudian ada biru-biru kecil, ini adalah yang dibahas isi peta yang ada di sebelah kiri. Ini sebelah kiri ini berasal wilayah yang berada di kecil biru ini yang berada di sebelah kanan ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas sumber peta. Sumber peta adalah sebuah sumber sebagai referensi dari manakah peta itu berasal, dari data-datanya dari mana, itu harus terdapat dalam komponen peta. Nah, di sini sumber peta diletakkan di bawah inset. Ini adalah sumber peta, dari manakah referensi data diambil. Penting karena untuk keabsahan sebagai data sah bahwa peta ini diambil dari data tersebut. Selanjutnya adalah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta itu adalah kapan peta itu dibuat. Gunanya supaya apa? Supaya pembaca mengetahui bahwa peta itu dibuat pada tahun segitu. Contohnya ini adalah peta zona rawan longsor tahun 2016. Di sini kan kita dapat mendapatkan informasi bahwa peta ini dibuat tahun 2016 berdasarkan data-data tahun 2016. Dan tiap tahun biasanya peta itu diupdate informasinya seperti itu supaya tidak kadaluarsa. Selanjutnya legenda, yaitu keterangan yang berupa gambar, simbol dan artinya. Itu adalah legenda. Di sini ada legenda dari peta, ada supaya bisa membedakan, ada keterangan, ada simbol. Di sini ada simbolnya, kalau titik bentuknya apa, kalau titik besar itu apa. Di sini ada simbol, bisa berupa simbol area seperti ini, kotak ada warnanya, itu simbol area. Kemudian simbol garis itu biasanya kalau jalan itu simbol garis berupa garis. Yang selanjutnya adalah simbol simbol titik. Ini ada titik besar, titik kecil, itu seperti apa. Kemudian ya, orientasi yaitu
ditunjukkan dengan arah mata angin. Biasanya kalau di peta itu menghadap ke atas, huruf U itu menunjukkan arah mata angin bahwa menuju arah utara itu di mana, seperti itu. Yang selanjutnya adalah skala. Skala adalah perbandingan antara jarak dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya. Itu skala. Skala ada dua, skala verbal yang diucapkan dengan kata-kata, yang kedua adalah secara skala grafis. Skala verbal itu diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian yang kedua adalah skala grafis. Ini digambarkan dengan grafis, dengan gambar. Contohnya ini seperti ini. Ini mengartikan bahwa yang di atas itu 1 cm, bawahnya 1 km. Berarti yang di peta 1 cm di peta itu memiliki arti bahwa 5 km di lapangan atau di jarak sebenarnya. Nah, ini menghitung rumus skala. Ini saya berikan gambar mengenai rumus menghitungnya. Ini adalah JP. JP adalah jarak pada peta. S itu adalah skala. JB adalah jarak sebenarnya. Jarak pada peta adalah jarak yang ada dalam peta berupa senti. Kemudian skalanya ada 1 banding berapa, 1 banding berapa itu. Kemudian jarak sebenarnya adalah jarak yang ada di kehidupan nyata, yang ada di bumi real. Nah, caranya itu seperti ini. Kalau mencari jarak pada peta, itu jarak pada peta artinya skala dikali jarak sebenarnya. Itu jika mencari skala adalah jarak pada peta, ini mencari skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau mencari jarak sebenarnya, ini rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala ini. Kalau yang dicari itu segitiganya ditutupi. Kalau kalau skala ke jarak sebenarnya itu dikali. Kalau selain itu dibagi. Seperti itu. Ini contoh rumus contohnya. Jika pada jarak 2 kota 5 cm, jika jarak kedua kota aslinya 150 km, di petanya 5 cm, kemudian jarak sebenarnya 150 km, dan ditanyakan di sini adalah berapa skala pada peta yang digunakan. Mencari skala, kemudian skalanya ditutup. Nah, di dalam segitiga skalanya ditutup, yang tersisa adalah JP dan JB. Jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Kemudian ini lambangnya adalah dibagi. Alhasil jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya pada rumus. Nah, jarak pada petanya berapa? 5 cm. Kemudian jarak sebenarnya 150 km. Nah, di sini harus disamakan dulu satuannya. Kalau di sini disamakan satuannya. Kalau skala itu menggunakan satuan cm, maka disamakan dulu cm. Seperti itu. Ditambah nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 untuk cm ke kilometer, ditambah untuk 5 cm nya sudah jadi satuan cm. Kemudian dibagi, jadilah 1 banding 3000. Seperti itu. Ini memiliki arti 1 cm di peta memiliki 3000 cm di jarak sebenarnya. Baik, cukup sekian materi dari saya. Cukup sederhana. Ingat tadi pesan saya ketika untuk memahami suatu video pembelajaran ada 3 tips, yaitu tadi di skip atau di pause, kemudian ditulis ulang, dan di review, diomongkan. Tidak apa-apa, diomongkan sendiri tidak apa-apa, atau diomongkan kepada temannya sebagai sharing, tidak apa-apa. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf atas
kesalahannya, apabila ada kelebihan itu semata-mata milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.